Halo lovers. Kemarin kita udah sempat ngeliat hot hatchback paling populer di muka bumi saat ini dibuat. Yup, apalagi kalau bukan GR Yaris. Bagi sebagian orang, mobil tersebut adalah nyaris sempurna. Mesinnya kencang, pengendaliannya bagus, tampilannya yang atraktif, serta nggak lupa reliabilitas super khas Toyota. Namun di dunia ini nggak ada yang sempurna. Ada satu kelemahan fatal dari GR Yaris, mahal. Karena itu, kamu yang udah ngidam banget sama mobil ini, mungkin bisa coba versi lightnya. Yes, yang akan kita bahas kali ini adalah Toyota Yaris tanpa embel-embel GR di depannya. Seenggaknya dengan harga jauh lebih terjangkau, kamu masih kebagian tampang yang nggak jauh-jauh banget. Pengen tahu gimana mobil ini dibuat? Simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita intip proses mobil ini dibuat, kita kasih disclaimer dulu nih buat kamu semua. Mobil ini bukanlah Yaris yang jamak kamu temui di jalanan Indonesia. Toyota membedakan Yaris menjadi dua versi sejak 2013 lalu, yaitu Yaris yang dibuat untuk negara-negara maju seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat seperti model yang bakal kita bahas kali ini. Satunya lagi adalah Yaris yang khusus untuk negara berkembang seperti Asia Tenggara dan Amerika Latin, layaknya Yaris yang sehari-hari kita lihat ini. Beda halnya dengan dua generasi sebelumnya. Pertama kali hadir sejak tahun 1999, Yaris atau kala itu juga disebut Vitz, dimaksudkan untuk mengisi celah pada segmen yang sama dengan Starlet yang disuntik mati beberapa saat sebelumnya. Generasi pertama ini belum dijual resmi di Indonesia karena demand-nya yang rendah. Namun setelah rival abadinya sukses, Toyota baru kepanasan dan memasukkan generasi keduanya pada tahun 2006 di sini. Penjualan mobil yang dijuluki Yaris Bakpao karena bentuknya yang bantet ini sukses besar, baik versi pre-facelift, facelift pertama, maupun facelift kedua. Kesuksesan tersebut membuat Toyota merakit lokal generasi ketiga Yaris yang telah disesuaikan dengan selera pasar dalam negeri. Memang sih, kalau dibanding Yaris luar negeri generasi ketiga, modelnya masih 50-50. Tapi, kalau kita bandingin sama generasi keempat ini, baru deh kita patut cemburu karena nggak kebagian mobil ini. Soalnya sejak dalam proses pembuatannya, Yaris yang ini udah berasa banget perbedaan kelasnya. Di pabrik ini, ratusan ribu unit mobil Toyota diproduksi setiap tahunnya, termasuk ribuan Yaris diantaranya. Tentu hal pertama kali yang dikerjakan dari sebuah mobil seperti biasanya adalah bagian bodinya dirakit. Bukan cuma satu, namun belasan lengan robot canggih yang telah terprogram sepenuhnya untuk melakukan pengelasan. Bukan cuma itu, nantinya panel-panel bodi ini bakal disatukan hingga berbentuk seperti mobil pada umumnya. Jangan lupa, silen-silen pada pertemuan-pertemuan nut bodi. Selain mencegah masuknya air, silen ini juga sedikit berfungsi menahan suara. Kalau sudah, pastinya bakal masuk ke tahap pengecatan. Di luar sana, Yaris disediakan dalam berbagai pilihan warna. Tapi yang paling keren tentunya yang merah kayak gini. Namun di saat yang bersamaan, karyawan di bagian lain pabrik mulai menyiapkan sumber tenaga dari rival utama Honda Fit ini. Mulai dari blok mesin yang berasal dari blok baja, dilanjutkan oleh karyawan-karyawan terlatih yang siap memasangkan part-part lainnya. Mesin yang dirakit untuk Yaris terdiri dari 3 opsi, masing-masing 1000 cc, 1500 cc, dan 1500 cc hybrid. Namun jagoannya pasti si 1500 cc ini. Dengan teknologi Dynamic Force dari Toyota, mesin ini sanggup memuntahkan tenaga 125 horsepower. Bayangin, mesin Yaris ini yang dijual VVTi aja tembus 104 horsepower.
Tapi setting tenaga setinggi tersebut bukan sepenuhnya buat kenceng-kencengan, namun mengejar efisiensi biar mobilnya nggak terlalu ngeluarin efek besar biar mobilnya bisa melaju. Luapan tenaga dari mesin tersebut kemudian disalurkan ke roda depan melalui transmisi 6 speed manual ataupun CVT. Kalau udah, mobilnya bisa masuk ke assembly line buat memasangkan segala pernak-pernik interior, termasuk dashboardnya. Interiornya sendiri tak ubahnya hatchback Jepang yang simple dan fungsional. Walau beberapa orang berpendapat interior ini terlalu simpel untuk sebuah mobil yang punya tampakan luar ganteng banget, at least unsur fungsinya dapet lah. Selesai dari sana, biasanya sebuah mobil bakal masuk ke tahap quality control. Tahap ini memastikan apakah mobil ini memenuhi standar pabrik atau tidak. Mulai dari performa, di mana mobil akan dijalankan di atas mesin dyno untuk diukur output tenaganya. Termasuk juga pengecekan lain, seperti kualitas pengecatan dan perakitan interior. Apabila semuanya telah terpenuhi, mobil ini siap dikirim ke dealer untuk selanjutnya menemui pemilik barunya.